Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan ke-41 dalam pembacaan kitab Syarah Manhajil Haq Manzumah fil Aqidati wal Akhlaq karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallahu taala. Yang pada kesempatan kita kali ini kita akan membaca bait syair yang ke-37 yang disebutkan dalam halaman 57. Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah ta'ala yang menuliskan bait syair ini mengatakan, "Alaika bitaqwallahi fi fi'li amrihi wa tajtanibul manhiya anhu wa tub'idu." Alaika, atasmu atau wajib bagimu untuk bertakwa kepada Allah di dalam melaksanakan perintahnya, dan engkau menjauhi al-manhiya anhu, ya, menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Wa tub'idu sama dengan tajtanib, yaitu engkau menjauhi, dan engkau menjauhi perkara yang dilarang. Bait syair ini Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah taala akan menjelaskan kepada kita tentang kewajiban kita, yaitu bertakwa kepada Allah, dan hakikat dari takwa itu sendiri. Yang simpelnya atau sederhananya, takwa adalah sebagaimana yang beliau sebutkan, melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bait syair ini diterangkan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala dengan mengatakan, "Alaika bitaqwallahi ay ilzam taqwallahi wa hafiz 'alaiha wa kun min ahliha." Kata beliau, "Alaika bitaqwallah." Kalimat ini, "alaika bitaqwallah." Kalimat "alaika" maknanya adalah ilzam taqwallah. Tetapilah ketakwaan kepada Allah. Ya, ilzam taqwallah. Tetapilah ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Hafiz 'alaiha, dan jagalah ketakwaan tersebut. Jadi di sini merupakan perintah agar kita itu untuk bertakwa kepada Allah, menetapinya dan menjaga ketakwaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa kun min ahliha, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bertakwa. Fi fi'li amrihi wa tajtanibul manhiya anhu wa tub'idu. Di dalam ini takwa tersebut terwujud dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi perkara yang dilarang itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadhihi haqiqatut taqwa fi'lun lil awamiri wa ijtinabun lin nawahi. Dan inilah hakikat dari ketakwaan. Ya, jadi hakikat ketakwaan adalah apa? Fi'lun lil awamiri wa ijtinabun lin nawahi, yaitu melaksanakan perintah-perintah, yaitu perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa ijtinabun lin nawahi, dan menjauhi larangan-larangan, yaitu larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak menukilkan satu perkataan dari seorang ulama terdahulu, ulama salaf, yaitu Talq bin Habib, yang menerangkan tentang takwa tersebut sekaligus dengan penjelasannya, ya, atau hakikat takwa itu sekaligus dengan perkara-perkara yang penting yang harus dipenuhi dalam ketakwaan tersebut. Beliau mengatakan, kama qala Talq ibn Habib rahimahullah, lamma su'ila 'ani taqwa taqwallahi an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin min Allah raja'a thawabillah, wa taqwa tarku ma'asillahi ala nurin min Allah khaufa iqabillah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Talq bin Habib rahimahullah taala ketika ditanya tentang ketakwaan, dia mengatakan, takwa kepada Allah adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya, ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Maksudnya adalah cahaya ilmu. Yani benar-benar kita yakin apa yang kita lakukan merupakan perintah Allah. Raja'a thawabillah, dengan niat mengharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu sisi, yaitu kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala, yang itu dilakukan dengan dasar ilmu dan mengharap pahala Allah Ta'ala. Wa taqwa tarku ma'asillahi, dan sisi yang kedua, takwa itu adalah meninggalkan maksiat kepada Allah ala nurin minallah,
di atas cahaya dari Allah, di atas cahaya ilmu maksudnya, yaitu apa? Kita mengetahui apa yang kita tinggalkan itu benar-benar perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Khaufa iqabillah, dengan niatan, ya, dengan disertai niat karena merasa takut siksaan ataupun hukuman dari Allah Azza wa Jal. Ya. Inilah ketakwaan yang mencakup, yakni rukun-rukun dari ketakwaan itu sendiri. Yang bisa kita simpulkan dari perkataan Thalq bin Habib ini, yang pertama adalah, ini ada 3 poin yang penting dalam ketakwaan. Yang pertama adalah itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian yang kedua adalah yang mendasari itu semua dengan ilmu. Ini harus kita ketahui ini perintah dan itu larangan berdasarkan ilmu yang benar. Dan yang ketiga adalah melakukan ketakwaan itu dengan niat yang sahihah, dengan niat yang benar. Ini tidaklah seseorang dikatakan takwa apabila dia melaksanakan perintah Allah Ta'ala tetapi dengan niat riya misalkan, atau seseorang meninggalkan larangan Allah Ta'ala tapi dengan niat bukan karena Allah, ya, karena sesuatu hal yang lain, karena dia mungkin tidak mampu melakukannya, atau mungkin karena mengharapkan dunia dan seterusnya. Nah, ini adalah keterangan yang sangat bagus dari Thalq bin Habib tentang hakikat takwa. Kemudian Syekh mengatakan fajama'a rahimahullahu bainal hathi 'ala taqwa wa targhibi fiha wa bayani haqiqatiha. Maka Syekh rahimahullah, ini maksudnya Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah taala, dalam bait syair ini jama'a, telah mengumpulkan antara al-hathi 'ala taqwa, anjuran bertakwa, wa targhibi fiha, dan dorongan motivasi untuk bertakwa, wa bayani haqiqatiha, dan penjelasan tentang hakikat takwa. Nah, kemudian kita beralih kepada bait syair yang ke-38. Pada bait syair yang ke-38 ini Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah taala ingin menerangkan kepada kita tentang, yakni landasan penting atau pokok yang penting dalam amalan, dalam beribadah, yang itu merupakan syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas karena Allah Ta'ala dan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah mengatakan, wa kun mukhlishan lillahi wahdhar minar riya wa tabi' Rasulullahi in kunta ta'budu. Wa kun mukhlishan lillahi, dan jadilah engkau orang yang ikhlas kepada Allah Ta'ala, ya, orang yang ikhlas ini dalam beramal, ikhlaslah kepada Allah Ta'ala saja, niatkan amalmu itu hanya untuk Allah Ta'ala saja. Wahdhar minar riya, dan waspadailah dari perbuatan riya. Nanti akan diterangkan apa yang dimaksud dengan riya, ya, karena dia itu bertentangan dengan keikhlasan. Wa tabi' Rasulullahi in kunta ta'budu, dan ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kunta ta'budu, apabila engkau beribadah kepada Allah Ta'ala. Yani dalam ibadah yang kita lakukan harusnya kita mencocoki ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam ibadah tersebut. Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala mengatakan, wa kun mukhlishan lillah, jadilah kamu orang yang ikhlas kepada Allah Ta'ala, ai fi a'malika kulliha, yaitu dalam seluruh amalan-amalanmu. Nah, dalam seluruh amalan-amalanmu itu hendaknya kamu niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya, ini namanya ikhlas, ya, menjadikan amal kita itu murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah Ta'ala, hanya untuk Allah Ta'ala ad-dinul khalis. Ad-dinul khalis yaitu amalan yang murni, amalan yang murni atau ibadah yang murni, ya, karena kalimat ad-din, ya, terkadang dimaknai dengan agama, terkadang dimaknai dengan amalan, ya. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya menerangkan tentang ayat ini mengatakan, ai la yaqbalu minal amali illa ma akhlasa fihi al-amilu lillahi wahdahu la syarikalah. Yaitu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ala lillahi dinul khalis, maknanya adalah bahwasanya Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali yang pelakunya itu meniatkan dalam amalan tersebut secara murni hanya untuk Allah Ta'ala semata, tidak ada sekutu baginya, ya. Jadi
Allah hanya akan menerima amalan yang murni. Sehingga ad-din di sini dari penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tadi bisa kita fahami bahwasanya dia adalah al-amal atau al-ibadah, ya. Bahwasanya ibadah itu atau amalan itu harusnya murni ditujukan hanya untuk Allah taala saja. Juga dalam firman Allah taala, waqal wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan hanya untuk Allah taala ad-din. Ini juga sama, yaitu amalan ibadah itu hanya harus dimurnikan hanya untuk Allah taala saja. Syekh Sa'idi rahimahullah dalam tafsirnya ketika menerangkan ayat ini, dia mengatakan qasidina bi jami'i ibadatihim adh-dhahirati wal batinati wajha Allah wa talaba zulfa ladaihi. Ya, dalam tafsirnya, ini tafsir Taisir Karimur Rahman, Syekh Sa'idi mengatakan mukhlishina lahuddin maknanya adalah memiliki tujuan, ya, dengan seluruh ibadah-ibadah yang dilakukan, baik itu ibadah lahiriah ataupun batiniyah atau ibadah batinah, ya, yang lahir ataupun yang batin, tujuannya adalah yaitu untuk mendapatkan wajah Allah dan mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari mengikhlaskan din bagi Allah taala. Yaitu kita menjadikan amalan kita ini seluruhnya, ya, niatnya adalah karena Allah taala. Nah, wal khalisu as-safi an-naqiyyu. Dan al-khalis, ya, kata al-khalis maknanya adalah as-safi an-naqi, yang bersih, ya, dan suci. An-naqi as-safi, sesuatu yang bersih, yang tidak ada kotorannya. Alladzi la syaibata fihi, alladzi la syaibata bihi, yang tidak ada kotorannya sama sekali, ya. Baik. Wa ma'na ikhlasid dini lillahi ay yakuna safiyan naqiyan la yuradu bihi illa Allah. La yuradu bihi dunya wala riya wala sum'atu. Nah, dan makna mengikhlaskan din untuk Allah Azza wa Jalla saja, maknanya adalah hendaknya din atau amalan tersebut atau ibadah tersebut hendaknya safiyan naqiyan, bersih, suci, ya, bebas dari kotoran-kotoran, ya. La yuradu bihi illallah, tidak dikehendaki padanya kecuali hanya Allah taala saja. La yuradu bihi dunya, tidak dikehendaki pada amalan tersebut dunia. Wala riya'u wala sum'atu, tidak pula riya dan tidak pula sum'ah. Wala ghairu dzalika minal aghradi, dan tidak pula selain itu di antara tujuan-tujuan yang ada, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya amal yang kita lakukan itu kita niatkan murni hanya untuk Allah taala saja, tidak diniatkan untuk selain Allah sedikit pun. Nah, kemudian beliau mengatakan wahdhar minar riya, dan waspadailah dari riya. Ya, riya adalah wahwa dhiddul ikhlasi, riya adalah lawan dari keikhlasan. Ai kun ala hadharin syadidin minar riya, yakni jadilah kamu berada di atas kewaspadaan yang besar terhadap sikap riya. Hendaknya engkau sangat berwaspada terhadap sikap riya. Apa itu riya? War-riya'u huwa izharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi fayahmadu sahibaha wa yamdahu wa yuthnu alaihi. Ya. Dimaksud dengan riya adalah menampakkan ibadah dengan tujuan agar dilihat manusia, liqasdi ru'yatin nas, dengan tujuan agar manusia melihatnya lalu mereka memuji pelakunya, ya, memuji dan menyanjung pelakunya tersebut. Artinya seseorang yang menampakkan ibadahnya kepada orang lain agar dilihat oleh manusia sehingga orang-orang itu memuji dia, maka inilah riya. Inilah riya. Ya, jadi mengandung dua perkara, yaitu apa? Ibadah itu dinampakkan, diperlihatkan kepada manusia, dan yang kedua adalah memiliki keinginan agar dipuji oleh manusia tersebut. Ini yang dimaksud dengan riya. Adapun orang yang menampakkan amalan kepada orang lain tapi dengan tujuan agar mereka mengikuti amalan kita, ya, mencontoh amalan kita dalam rangka dakwah kepada mereka, maka ini bukan riya. Ini bukan riya, ya. Nah, waqad khafa an-nabiy alaihi salatu wassalamu ala ummatihi minhu khaufan syadidan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah merasakan kekhawatiran terhadap umatnya minhu, yaitu minar riya, dari sikap riya tersebut, khaufan syadidan, dengan kekhawatiran yang sangat besar. Yani
Nabi Muhammad SAW yakni sangat khawatir umat ini akan terjangkiti penyakit riya. Wa daraba lahum mithalan, dan beliau telah membuat sebuah perumpamaan atau contoh ini tentang bagaimana sikap riya tersebut. Beliau mengatakan, qal yaqumur rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin, yaitu ada orang yang berdiri salat, ya, kemudian dia memperbagus salatnya karena dia mengetahui ada orang lain yang melihat salatnya dia. Masya Allah. Jadi ketika seseorang itu sedang salat, lalu tiba-tiba dia mengetahui ada orang lain yang melihatnya, lalu kemudian dia memperbagus salatnya tersebut, ya, karena tahu ada orang itu melihatnya, maka ini merupakan salah satu bagian dari riya, salah satu contoh dari sikap riya. Dan ini sangat mudah menjangkiti ini orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad SAW sangat mengkhawatirkan riya tersebut ini menjangkiti umatnya. Maka kita harus benar-benar berwaspada dari yang namanya riya ini. Kita harus senantiasa berusaha untuk memperbaiki niat kita, senantiasa untuk ini memanage, mengatur niat kita dengan sebaik-baiknya agar tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, wa tabi' Rasulullah in kunta ta'budu, dan ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kunta ta'budu, apabila kamu beribadah, ai fi a'malika at-ta'budiyyati wa ma tataqarrabu bihi ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya adalah di dalam amalan-amalan ibadahmu dan dalam amalan-amalan yang kamu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan tersebut. Ini dalam amalan-amalan ibadah ini, kalau kita beribadah, maka hendaknya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, ya, mengikuti contoh yang disampaikan atau dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innal a'mal allati yuqsadu biha at-taqarrub ila Allah jalla wa ala idza kanat ala ghairi hadihi wa ala ghairi tariqatihi fa innaha mardudatun 'ala al-mutaqarribi laysat maqbulatan minhu. Kata beliau, karena amalan-amalan yang diniatkan untuk taqarrub ila Allah, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala, idza kanat ala ghairi hadihi, apabila amalan tersebut tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala ghairi tariqatihi, dan tidak di atas ini jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha mardudatun, maka amalan tersebut akan tertolak, alal mutaqarribi, tertolak kepada orang yang melakukannya, laisat maqbulatan minhu, dan tidak diterima darinya. Maksudnya satu amalan yang kita lakukan, ya, dengan niat ibadah, seperti misalnya kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, dan lain sebagainya, termasuk amalan-amalan ibadah, ya, yang kita lakukan, yang lainnya, ya, itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka akan tertolak amalan tersebut, ya, akan tertolak amalan tersebut dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa melakukan amalan yang tidak ada padanya ini tuntunan kami, maka dia tertolak, yaitu amalan tersebut tertolak, ai mardudun ala sahibihi wa ghairu maqbulin minhu, yaitu tertolak, dikembalikan kepada pelakunya dan tidak diterima darinya. Ya, ini kalau amalan kita dalam ibadah, ya, tidak kita lakukan berdasarkan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dikhawatirkan akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qad jama'a an-nadhimu rahimahullah fi hadzal baiti baina syartai qabulil amali, dan an-nadhim, pembuat syair ini, yaitu Syekh Abdurrahman Sa'idi rahimahullah taala, telah mengumpulkan fi hadzal baiti, dalam bait syair ini, antara dua syarat, ya, diterimanya amalan. Jadi beliau menyampaikan dalam bait syair ini dua syarat diterimanya amalan. Apa itu? Al-ikhlasu lil ma'budi wal mutaba'atu lir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mengikhlaskan amalan itu untuk zat yang kita ibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala,
ya kita tujukan amalan ini hanya untuk Allah Ta'ala, kita niatkan untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala, surganya Allah Ta'ala, ya, bukan karena yang lain. Dan yang kedua adalah wal mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat yang kedua adalah mengikuti petunjuk dan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fal amalu la yuqbalu illa idza kana lillahi khalisan. Maka amalan tidak akan diterima kecuali apabila amalan tersebut murni untuk Allah Ta'ala. Walihadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muwafiqan, dan muwafiqan yaitu sesuai, cocok dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala menutup penjelasan terhadap bait syair ke-38 ini dengan menukilkan kalam perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala Ibnu Qayyim fil Wabil Sayyib, dalam Al-Wabil Sayyib Ibnu Qayyim mengatakan, laisa sya'nu fil amali innama sya'nu fi hifdzil amali mimma yufsiduhu wa yuhbituhu. Yang menjadi pokok dari urusan itu bukanlah dalam beramal. Maksudnya setiap orang itu pasti beramal. Maka yang menjadi pokok urusan itu bukan dalam amalan itu sendiri, tetapi innama sya'nu fi hifdzil amali mimma yufsidu wa yuhbituhu. Tetapi yang menjadi pokok dalam urusan ini adalah dalam menjaga amalan tersebut dari perkara yang merusak dan membatalkannya, ya. Jadi setiap kaum muslimin tentu beramal, ya kan, melakukan sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya yang mereka mampu, ya. Jadi setiap kaum muslimin yang memiliki kecintaan kepada Allah pasti beramal. Tetapi yang menjadi pokok urusan bukanlah adanya amalan itu sendiri, tetapi apa? Yaitu menjaga amalan tersebut dari perkara-perkara yang merusak dan membatalkannya. Maka beliau mengatakan, di antara perkara yang merusak dan membatalkan amalan itu apa? Farriya'u wa indaqqa muhbitun lil amal. Maka riya, meskipun itu perkara yang sangat lembut, ya, dia bisa membatalkan amalan. Wa huwa abwabun katsiratun la tuhsaru, dan riya itu adalah pintu yang sangat banyak, artinya macamnya sangat banyak sekali. La tuhsaru, tidak bisa dibatasi. Artinya seseorang itu riya itu bisa dengan beraneka ragam alasan ataupun sebab, ya, ataupun karena apa, ya kan, karena orang ini kan, dan seterusnya, macamnya sangat banyak sekali, ya, ya. Sehingga perlu kita waspada terhadap riya tersebut. Kemudian yang kedua, wa kaunul amali ghaira muqayyadin bittiba'is sunnati aidan mujibun likaunihi batilan. Dan keberadaan suatu amalan yang tidak terikat dengan ittiba terhadap sunnah, dengan mengikuti sunnah, ini juga mujibun likaunihi batilan, menyebabkan amalan tersebut menjadi batil, yaitu batal, tertolak, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi inilah dua perkara yang harus kita perhatikan dalam amalan kita, dalam ibadah kita, yaitu hendaknya kita menjaga keikhlasan kepada Allah taala dan benar-benar menjaga amalan ini agar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian seperti biasa di akhir pelajaran ini kita tuliskan beberapa poin-poin penting yang kita dapatkan dari apa yang kita baca. Baik, di sini kita sampaikan ada beberapa sampai 5 poin. Yang pertama adalah kewajiban bertakwa, ya. Ini merupakan kewajiban kita semua, yaitu untuk bertakwa kepada Allah dan menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW dalam berbagai kesempatan wasiat beliau kepada para sahabat adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hakikat takwa mencakup 3 perkara. Yang ini diambil dari faedah penjelasan Talq bin Habib tentang takwa, ya. Hakikat takwa mencakup 3 perkara yang sebagian ulama mengatakan ini adalah rukun takwa, ya. Yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini yang pertama, ya. Poin penting dalam takwa itu harus ada pelaksanaan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Ta'ala. Dan yang kedua adalah mendasarinya dengan ilmu, ya. Tidak bisa kita melaksanakan hal itu kecuali dengan dasar ilmu, tentu saja. Makanya Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus ada sebelum berucap dan berbuat. Nah, kemudian yang ketiga
dalam ketakwaan itu harus dilakukan dengan niat yang benar, ya, harus dengan niat yang benar. Seperti tadi disampaikan Thalq bin Habib, ketika melakukan perintah Allah Ta'ala maka kita mengharap pahalanya, dan ketika menjauhi larangan Allah Ta'ala maka kita menjauhinya karena takut, yaitu siksaan dan hukuman dari Allah Ta'ala atau murka Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, dua pokok penting dalam ibadah yang ini merupakan syarat diterimanya amal atau ibadah, yaitu ikhlas kepada Allah dan ittiba, mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak terpenuhinya satu dari dua syarat ini, itu sudah mencukupi untuk dikatakan amalan tersebut tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila hilang keikhlasannya, amalan bisa tertolak, atau hilang ittiba'nya, maka amalan juga bisa tertolak. Maka harus terpenuhi dua syarat ini. Nah, kemudian yang keempat, riya. Ini merupakan perkara yang sangat penting ya, untuk kita ketahui, untuk kita pelajari, untuk kita tinggalkan. Apa itu riya? Riya adalah menampakkan ibadah dengan tujuan agar dilihat oleh manusia sehingga mendapatkan pujian mereka. Sehingga riya ini mencakup dua perkara yang tadi kita sampaikan, yaitu ada tujuannya agar dilihat manusia dan agar mendapatkan pujian mereka. Dan yang kelima, besarnya bahaya riya, karena dia mudah menjangkiti manusia, terutama kaum muslimin, padahal dia akan membatalkan amalan. Maka kita harus berwaspada dari riya ini, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengkhawatirkan riya menjangkiti umat ini. Inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk menambah ilmu yang manfaat dan untuk mengamalkan ilmu tersebut, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.